Kita percaya seseorang tak terlahir begitu saja sebagai orang yang sukses, karena kesuksesan itu memerlukan sebuah proses panjang yang harus dilalui. Kita semua tahu, semua orang memiliki jalannya masing-masing. Ada yang terlihat mudah, ada juga yang perlu berdarah-darah untuk meraihnya. Ketika kamu mengeklik video ini, berarti kamu sudah memutuskan untuk melakukan sebuah proses tersebut. Karena pada video ini, kita akan belajar tentang penyakit pikiran yang membuat seseorang gagal untuk meraih sebuah kesuksesan. Di dalam buku Berpikir dan Berjiwa Besar, David Stewart mengatakan, pelajarilah manusia jika kamu ingin mendapatkan kesuksesan. Maksudnya gimana? Kita dituntut untuk lebih peka dan mencoba mengamati nih setiap pola pikir dan tingkah laku dari orang-orang yang sukses maupun orang-orang yang gagal dalam kehidupannya. Jika kita peka dalam melakukan pengamatan ini, maka setidaknya kita akan mengetahui nih perbedaan pola pikir yang sangat jelas yang dimiliki oleh orang yang sukses dengan orang-orang yang gagal. Orang yang gagal ini memiliki beberapa pola pikir yang salah, atau dalam bahasan kita ini kita sebut sebagai penyakit kegagalan. Penyakit kegagalan ini sangat berkaitan erat dengan sebuah tindakan suka mencari alasan. Semakin sukses seseorang, maka ia akan semakin jarang dalam membuat alasan dalam hidupnya. Orang yang gagal akan memiliki kemampuan membuat alasan yang cukup baik dalam menjelaskan kenapa dirinya belum berhasil, dalam menjelaskan kenapa dirinya gagal, dalam menjelaskan kenapa dirinya belum juga sukses, dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan sebuah tugas yang tidak bisa ia selesaikan dengan baik, korban dari penyakit ini biasanya ia akan mengalami proses mental dan terus berpikir bagaimana nih caranya untuk mencari sebuah alasan yang akan digunakan sebagai alibi yang dapat membantunya agar ia tidak kehilangan muka. Ia akan mulai berpikir tentang kesehatannya yang buruk mungkin, tentang kurangnya pendidikan, tentang usianya yang masih terlalu muda atau sudah terlalu tua, sampai ke nasib yang memang sedang tidak berpihak kepadanya. Dan ketika ini terus terjadi, alasan tersebut digunakan secara terus-menerus, maka alasan tersebut akan tertanam semakin dalam di alam bawah sadarnya. Karena alam bawah sadar kita ini akan mudah menerima informasi yang dilakukan secara berulang. Mungkin pada awalnya ia mengetahui dan menyadari bahwa alibi tersebut sedikit banyaknya adalah sebuah kebohongan. Semakin sering ia mengulanginya, maka ia akan semakin yakin bahwa alasan tersebut benar sepenuhnya, dan alibi tersebut adalah alasan sebenarnya mengapa ia tidak berhasil seperti seharusnya. Setidaknya ada 4 macam hal nih yang sering digunakan untuk menjadi alasan oleh orang-orang yang gagal. Yang pertama, alasan kesehatan. Kesehatan sering sekali menjadi alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Begitu juga ketika kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan semestinya. Biasanya kita menggunakan alasan, "Duh maaf ya, aku lagi gak enak badan nih, jadi gak bisa menerima tanggung jawab ini. Ya wajar ya kalau hasilnya gak maksimal, soalnya aku lagi gak enak badan nih, lagi kurang sehat." Banyak di antara kita menderita kasus seperti ini. Namun, apakah kesehatan ini merupakan alasan yang sah ketika kita menggunakannya untuk menyerah? Ketika kita cermati orang-orang yang sukses, mereka tidak pernah menggunakan kesehatannya yang buruk untuk berhenti bekerja dan berhenti berjuang secara maksimal dalam mewujudkan cita-citanya. Bukankah tidak ada orang yang memiliki kesehatan secara sempurna di dunia ini? Pasti ada saja sesuatu yang kurang beres pada fisik semua orang. Perbedaannya adalah ada yang menggunakannya sebagai dalih untuk seseorang menyerah, dan ada juga yang mengabaikannya demi mencapai kesuksesan. Kira-kira Anda mau pilih yang mana? Yang kedua, alasan intelijensi atau kecerdasan. Kita sering kali berpikir, untuk menjadi orang yang sukses harus memiliki IQ yang tinggi. Ketika kita melihat ada teman yang sukses, kita biasanya berkata, ya wajarlah dia sukses, dia kan IQ-nya tinggi, dia kan emang cerdas. Sedangkan gua baru baca 5 menit aja udah lupa lagi. Orang-orang yang suka menggunakan alasan intelijensi ini, biasanya ia melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, ia menganggap remeh kekuatan otak dan pikirannya. Yang kedua, ia terlalu menganggap hebat kekuatan otak orang lain. Nah,
Karena dua kesalahan ini, jadi banyak orang merendahkan nilai diri mereka sendiri. Mereka gagal menghadapi situasi yang menantang karena mereka merasa bahwa untuk menaklukkan tantangan itu memerlukan otak yang sangat cerdas. Buat kamu yang suka berpikiran demikian, mari kita renungi. Bukankah kita juga sering temui banyak orang sukses, tapi tingkat intelijensinya biasa aja tuh? Dan kalau mau dibandingin dengan kita, biasanya ya nggak beda jauh lah ya. Bahkan bisa jadi tingkat intelijensinya lebih tinggi kita. Hal ini membuktikan apa? Nggak semua kesuksesan itu memerlukan intelijensi yang tinggi. Jadi, berhentilah menggunakan kecerdasan ini sebagai alibi untuk kita tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Yang paling penting sebenarnya bukanlah seberapa tinggi intelijensi yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita menggunakan apa yang benar-benar kita miliki saat ini. Karena pikiran yang memandu intelijensi itu jauh lebih penting daripada kuantitas kekuatan otak saja. Seorang ilmuwan fisika terkemuka, Dr. Edward Teller, ketika ditanya, akankah anaknya dijadikan seorang ilmuwan juga? Ia menjawab, untuk menjadi seorang ilmuwan, anak tidak memerlukan otak yang dapat berpikir dengan cepat. Anak juga tidak memerlukan ingatan yang begitu menakjubkan. Anak juga tidak memerlukan nilai yang sangat tinggi di sekolahannya. Satu-satunya hal yang paling penting adalah anak harus memiliki tingkat minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ya, minat dan antusias. Itulah faktor yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Jadi, jika kamu tidak mempunyai intelijensi yang tinggi, it's okay. Kamu masih bisa sukses kok. Asal apa? Asal kamu punya minat dan ketekunan. That is the key. Yang ketiga, alasan usia. Nah, kita sering kali menggunakan ini sebagai alibi untuk tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Ah, nanti aja deh, aku kan masih terlalu muda. Atau sebaliknya, duh percuma, aku udah terlalu tua nih, mana mungkin aku bisa. Hal seperti ini menjadi sebuah penyakit kegagalan yang sangat populer. Karena kita merasa tidak pernah berada pada usia yang tepat. Patut disayangkan sekali bukan? Sedikit sekali orang yang merasa mereka berada dalam usia yang cocok. Alibi seperti ini sering sekali menutup pintu-pintu peluang yang ada, sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan minat untuk mencoba menaklukkan tantangan yang ada. Karena mereka merasa tidak berada dalam usia yang cocok, sehingga mereka suka untuk menunda-nunda. Buat kamu yang suka berpikiran seperti ini, seberapa yakin sih kamu akan melakukannya di masa yang akan datang? Bukankah kita pernah berpikiran seperti itu dulu ketika kita waktu masih muda? Kita berpikir, nanti aja deh kalau aku udah dewasa. Tapi sekarang ketika kita sudah dewasa, kita juga akan berpikiran, nanti aja deh kalau kita sudah tua. Dan ketika kita sudah tua, duh, aku sudah terlalu tua nih, mana mungkin aku bisa. Jadi seberapa yakin kita akan melakukannya di masa yang akan datang. Sedangkan kesempatan itu belum tentu akan datang lagi. So, think twice. Berapapun usia kamu saat ini, selama masih ada kesempatan, do it. Do it now or never. Yang keempat, alasan takdir. Alasan ini terdengar cukup lucu, namun tidak sedikit dari kita yang memiliki pikiran seperti ini. Ya, kalau memang udah ditakdirkan sukses, ya nanti juga aku pasti akan sukses kok. Kalau emang ditakdirkan gagal, ya mau berusaha sekeras apapun, pasti akan gagal nantinya. Jadi, percuma dong berusaha. Kita sebagai orang yang bertuhan, memang harus memiliki kepercayaan terhadap takdir. Karena memang Tuhanlah yang pada akhirnya yang akan memutuskan takdir kita. Namun kita juga harus tahu nih, bahwa ada yang namanya hukum sebab akibat. Kesuksesan itu merupakan akibat. Akibat yang disebabkan oleh sebuah usaha dan perjuangan. Jika sebab tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka akibat pun tidak akan pernah tercipta. Sekarang contoh realnya gini, kamu pengen bekerja di perusahaan X, tapi kamu gak pernah tuh mempersiapkan diri, gak pernah cari tahu tentang perusahaan itu kayak apa, syarat yang dibutuhkan untuk bekerja di sana apa saja. Bahkan kita juga nggak pernah memasukkan lamaran ke perusahaan tersebut. Lalu kita berharap kita bisa bekerja di sana. Gimana caranya coba? Nunggu keberuntungan, kayak orang pasang togel. Orang yang pasang togel aja, mereka pun berusaha mencari angka yang baik, melakukan pendaftaran, dan lain sebagainya. Ini merupakan kesalahan berpikir. Banyak orang yang hanya bergantung pada sebuah keberuntungan semata. Kita harus tahu, kita tidak akan pernah mendapatkan nasib yang baik, melainkan kita melakukan persiapan, perencanaan, dan pikiran-pikiran positif untuk menghasilkan kesuksesan tersebut. Sebagai apa? Sebagai langkah awal dari sebuah keberuntungan. Karena keberhasilan itu datangnya bukan dari keberuntungan semata. Ia datang dari pelaksanaan hal-hal dan penguasaan prinsip-prinsip yang menjadi sebab-sebab dari kesuksesan tersebut.
Jadi, daripada hanya mengandalkan nasib baik untuk mendapatkan keberhasilan, berkonsentrasilah pada pengembangan kualitas-kualitas yang ada dalam diri kita. Hal inilah yang akan membuat kita menjadi seorang pemenang.